Satria, Ya. melihat hari ini sidang Niki agenda ruplik atau tanggapan dari JPU atas pledoi Nikita kemarin, gimana melihatnya Bang? Ya, kemarin kan saya nonton, kemarin saya nggak datang ya, karena ada kesibukan. Nah, kalau pledoi kemarin sih saya bilang tuh, saya nggak ngerti ya kenapa pengacaranya itu nggak ngasih tahu ya. Kalau menurut saya itu kenapa tidak fokus pada pembelaan kasus Nikita. Jadi berkali-kali tuh saya lihat nih pengacaranya kayak nggak tahu, apa memang sengaja begitu. Karena intonasi sama statementnya pledoi kemarin itu malah ngarah kemana-mana gitu kan. Bukan fokus untuk Silahkan gua nggak menuju bersalah loket gitu. 1. Gua bisa buktikan kalau gua tuh nggak bersalah loh gitu. Nah tapi ini malah ke sana ke sini. Jadi gimana mau mengurangi ponisnya nanti gitu. Seharusnya kan pengacara itu kan ngasih tahu gitu. Ini kok enggak. Itu aja sih saya herannya gitu. Artinya pledoi kemarin menurut Bang Satria itu malah memberatkan atau gimana mungkin? Sebenarnya memberatkan sih enggak, karena kan memberatkan atau tidaknya kan udah dibacakan oleh si JPU sebelum pledoi, sebelum pembelaan ya kan. Nah ini lebih ke, kan kalau di pembelaan itu kita fokusnya meringankan. Nah ini Ya, nggak ada statement untuk meringankan. Nah, tapi kalau untuk menambah ponis udah nggak apa, tuntutan udah nggak lagi kan, udah Antrian dengan nomor dibacain sama si ini kan, sama si Silahkan JPU-nya menuju gitu. loket Jadi 6. kayak nggak fokus aja untuk meringankan gitu. Tapi tuntutan 11 tahun 6 bulan ini untuk Nikita Mirzani menurut Mas Satria bagaimana? Kalau menurut saya itu ya sah-sah aja. Kenapa gini? Karena gini, karena kan nanti kan tuntutan itu biasa 2/3. Nah 2/3 biasanya ya kalau kita berkaca sama kasus-kasus sebelumnya. Nah 2/3 berarti kira-kira vonis kira-kira 7 tahun 6 bulan atau 8 tahun. Nah kalau 8 tahun nanti dalam itu kan ada remisi-remisi ya, diurus gitu. Jadi di dalamnya 4 tahun kurang 8 bulan, itu estimasinya. Nah kalau 4 tahun dengan 8 bulan, kalau memang terbukti kasus ini TPPU atau sama pemerasan sama penyebab baik, dikalkulasiin, ya worth it aja sih gitu. Cuman kalau sampai ada hater mengatakan harus 20 tahun, 30 tahun, nah itu baru nggak worth it, itu kelebayan sih. Karena bagaimanapun terjadinya kasus TPPU dan pemerasan ini kan hanya individu, si Nikita sama si Reja. Kecuali kalau ini TPPU sama pemerasannya kayak koruptor. Nah, kalau koruptor itu kan yang duit yang dia makannya kan duit rakyat banyak. Nah, itu ke 20 tahun, 30 tahun lah hukum aja. Ini kalau Nikita kan itu antar individu aja saling merugikannya begitu. Jadi kalau sampai di atas 5 tahun di dalam penjara ya saya nggak setuju juga sih, itu aja sih. Nah, kebetulan kan kemarin udah dikasih tahu kan yang meringankan Nikita itu Silahkan menuju hanya dia loket punya keluarga 3. dan punya anak itu. Nah harusnya minggu lalu itu pengacaranya memberikan hal-hal di mana ada lagi yang lebih meringankan ini. Ternyata kemarin malah ke sana ke sini gitu. Sampai saya lihat tuh di media sosial hakimnya negur ya, tolong ya para penonton ya, tolong yang terdakwa gitu. Jadi itu mempengaruhi nanti vonisnya takutnya gitu. Ya kalau saya sih berharapnya vonisnya 7 tahun 6 bulan aja sih. Supaya apa? Supaya di dalamnya cuma setengahnya gitu. Jadi keluar gitu kan. Bang, melihat kemarin minggu lalu isi dari pledoi Niki sendiri, dia merasa sedih dengan pembacaan tersebut. Seperti apa sih Bang mungkin tanggapannya? Maksud gimana? Dari Niki kan baca pledoi ini, isinya itu seperti apa tanggapan dari Mas Satria sendiri? Ya tanggapannya ya tetap ya Nikita namanya kita gini ya, kita logika aja, nggak ada orang yang happy kok di penjara kan. Siapa yang mau di penjara? Pasti sedih kan. Tapi Nikita itu dia mencoba untuk menunjukkan bahwa gue masih tegar loh gitu, walaupun gue di dalam itu sedih begitu. Karena kalau banyak juga netizen bilang kan, iya tapi dia happy aja ya. Nggak ada orang happy dalam penjara, kecuali orang gila kali kalau di penjara ada yang happy kan begitu. Gimana pun dia kan manusia juga kan, punya keluarga gitu. Jadi kalau melihat pledoinya kemarin ya tetap dia walaupun di dalam itu ya gimana perasaan dalam penjara, tapi dia ini gue masih kuat, gue masih happy ya, gue udah lu nggak usah kasihan sama gue gitu. Jadi kelihatannya sih seperti itu dia gitu. Dia berusaha untuk tetap tegar ya. Tegar ya, padahal dia perempuan ya. Biasa kan kalau laki ya masih oke lah ya. Tapi kalau perempuan itu kan jiwanya baperan, tapi dia berusaha menunjukkan kalau ini gue kuat gitu, gue wanita majon gitu. Tapi menurut Bang Satria sendiri, seberapa besar sih kesalahan kita di dalam kasus ini Bang mungkin Bang? Kalau dari pandangan Bang Satria? Kalau pandangan saya karena duit udah masuk ya. Karena kalau Doktif itu kemarin kan
belum masuk kan. Jadi kalau pemerasan itu kalau misalnya unsurnya udah kena 1 juta aja transfer, udah kena. Jadi sama kayak pencurian gitu kan. Mau curinya banyak, curinya dikit, hukumnya sama aja gitu. Sama kayak begini juga begitu. Nah, coba kemarin itu duit belum masuk. Udah nggak bakal terdakwa dia, paling dia pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik agak susah sih. Saya juga udah 5 kali terdakwa pencemaran nama baik, nggak masuk tuh gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kebal hukum, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan ya bisa lepas, tapi kalau kasusnya udah TPPU, udah pemerasan itu kan berat gitu, makanya dia jadi terdakwa jadinya. Bang, putusannya kan final di majelis hakim ya. Apakah ada kemungkinan nggak sih Bang mungkin majelis hakim ini memutus bebas, atau emang kalau menurut pandangan Bang Sadra itu bakalan tetap divonis? Oh, kalau bebas nggak mungkin. Iya, kalau saya sih bukan melebay-lebaykan, mengurang-urangin ya. Kalau bebas tuh nggak mungkin. Kalau dia bebas, yang nggak usah di dalam selama 8 bulan, lepasin aja dari bulan pertama kan, gitu. Karena duitnya udah masuk, jadi agak susah di situ. Kalau diringankan bisa, tapi kalau bebas itu udah halusinasi, udah nggak mungkin gitu. Makasih Bang. Ya. Terima kasih, Bang.